Kalau sengaja ngajak putu-putu, tiang sing alim alama, niku nggih baca kitab, misalnya Al-Ibris, nopo Al-Iqlil, nopo yang milik Kiai-Kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal ukhten. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Ya niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai, mbak yo mbok nikah, adik yo mbok nikah. Pertanyaannya, mau nggak ngerasa minuman kan? Pun betul. Ngaji kok, ngombe lucu. Pertanyaannya adalah, secara disiplin fikih, niku wa antas ma'u binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha, binal mar'ati wa kholatiha. Yang nggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini. Tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorih, ya, teh yak sorih dari Quran dan hadis. Kita yang nekuni ilmu ushul fikih justru mboten kepengin ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas ma'u bainal ukhtain. Padahal ada benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksud kula niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses damel Al-Ibris, ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri ku laris kepenak. Malah bakas duit laris. Niku repot, niku kula sengaja ngajak putu-putu karena memang kula nu mboten gada kepentingan napa-napa, kepengin putu-putune wong alim ya ngalim. Gus kadung dicucup dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucup gelem sinau ora gelem niku cara kula nu masalah. Nggih mboten cara kula, cara wong akeh masalah. Cara kula ora dikriminal ngoten niku. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kula ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh tadi yang disebut Gus Saiful Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kula matur tegese Yusuf, umpama muktamar teng ngarep omah kula nu ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula nu sering damel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahlussunnah gini ku sing mempertahankan Ahlussunnah wal Gus Saiful mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahlussunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih pokoknya selera ngongkon wijek. Ya saya ulang lagi, kula mboten rapat teng PB ini mboten krana napa, sing rapat pun kathah. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Ya ana sing rapat, ya ana sing tetep jaga keamanan. Ya ana sing rapat ketahanan pangan, ya ana sing tetep nanam napa Pak? Padi. Ya ana sing rapat teng PB, ya ana sing langsung pulang kitab Ahlussunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau sorokan sudah 4 tahun kalau. Niku Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan Risalatu Ahlussunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kula niku bener-bener mempertahankan madzhab Ahlussunnah. Fi'lan, napa? Fi'lan itu nyata. Mboten rapat, mboten mulang tenan. Maksudnya kula kadang disalahno. Jenengan ngurus PBN ora tau rapat.
Lah kon rapat atau mulang kitab ahli sunnah. Sakjane kula pun tiyang sae, nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula khusnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, tidak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo padi. Jadi juga guru-guru Madin yang selalu mengajar akidah Ahlussunnah nopo wal Jamaah. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Sekolah kan sering maos Al-Ibrisi Ki Bisri karena tadi kula niku kadang niku ada lafaz yang saya itu enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar dari pohon yang hijau. Tenggene Jalalain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wit dadap, afar itu wit apa? Itu tenan ta ora maksudnya itu di Ki Bisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Kiai napa tenan makna-makna niku dawuh Mbah Mun niku pokoke sementing kiai ku ora goblok gak ana lafaz ya ana maknane. Terus beliau cerita, haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku kiai Jawa iso maknani haudat sekedhuk, padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta, wong untane ora ana. Tapi ana maknane. Wat ini nggih ngoten. Wat ini iku lan wit elo. Digoleki wit elo ya ora ana. Bareng saiki era global, pohon tin, buah tin ku ngerti. Terus saiki wong gak muni elo, ya tin nonton wae. Tapi dhisik zaman wong roh tin iso ana maknane lan wit elo. Mulane wonten cerita ana kiai rapati alim tapi kepengin kesusu mulang. Wati ini lan wit alu. Muridé protes, "Iki kula gak ada makna niku elo." Lah iya jeng wit alu kena nggo. Wit elo iku kena nggo alu. Mergo kadung isin. Nah itu uniknya Kiai Jawa, barange ra ono iku ana maknane. Mulane kula nu anggere ana makna niku iki tenan ta ora, misale dijajal tenan wit dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdar. Digosok-gosok napa tenan jadi api napa boten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Terus niki cerita teng putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larise, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafaz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua, ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mau ada nikah, misalnya kalau badhe nikah no Rafi ini. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah, karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dzikrusya itu kadang memang linafi wirihi, kadang dzikrusya itu lil ghalib. Karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dzikrusya bukan karena linafi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lil ghalib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibukum allati fi hujurikum umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu niku umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali niki cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani dhamir sa'an iku kul huwallahu ahad itu ngeten. Kul ngucap sira Muhammad dawuh sira Muhammad. Huwa utahe sing mbok takokno. Huwa utahe sing mbok takokno iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an Faklam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Kelakuane sapa kan. Jadi mboten ben putu-putune ngerti, nek aku luwih rombae timbang dekne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang ngono maksudnya. Ini penting kersane ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mun kula mboten malah cerita barokah ngaji wong alim barokah mboten. Yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik. Ngaji atau paham ngerti kiai barokah toko barokah ngantuk rokokan gak jelas.
Pokoknya cara kula boten setuju ngoten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa nawa syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al-Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat, pangeranku 300 Pangeranku iku akeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Tuh kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa? Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa?" Terus Allah nyukani piwulang qul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno iku Allahu ahad. Jadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye supaya laris, to kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan. Ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisane Ki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa. Seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nak cerita iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis kados kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mergo nak nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Syiakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorogan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru wa qala lan dawuh sapa syaitanu setan. Durune takok, lho setan kok dawuh, Quran Pak niki Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin, mergo ana ning Quran. Kula nu nate dhe kanca, bapak niku gak ada kanca. Ha iki lho wong iki jenenge Dolin. Kok iya jenenge kok Dolin. Bapak kula nu seneng Quran, Quran wonten Dolin terus anake dijenengno Dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu sanggeng Ki Bisri niku hal-hal ini memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pensiun Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojlok bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget. Tiange seneng guyon. Hak nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti jare. Muswatu maca ora jelas. Tapi amalan akeh alumni pondok nganggur, mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Padahal jare bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti jare. Dari kula niku ngomongno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten dingin. Tapi jelas niku kula siap lah nak cucu-cucu Ki Bisri ngaos kula. Ibris mboten usah ngaji jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al-Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng Sawi napa teng Futuhat Ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun. Kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun. Itu mengganti apa? Iradul makna. Orang itu ingin menyampaikan, kemudian bikin kata-kata, atau bikin kata-kata, kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan, kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, pancen kiai tenan. Kula nu yo di pondok, di santri ngaji. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid enggak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, enggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya. Kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid. Tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin. Tafala tadabatan dubura kulli sholatin. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Enggak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad, inni uhibbuka. Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya. Ngapain saya wiridan itu?
Kan gak mungkin Kanjeng Nabi itu, Saifullah Yusuf, kan gak mungkin. Mau kenal bora diakoni umatnya bora kan ya ora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad, bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Yaitu zikrus syek yang bukan linafiyuhiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Syatibi, Syatibi yang Al-Usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah. Walakin tafaqquh fil mu'abbar anhu wa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim, bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, jong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, yang penting ada yang dipakai nyibui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja. Jong tamunya itu kok no sate. Ya misalnya nggak ada sate ya apa saja yang dipakai hormat. Jangan kalau nggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya, alhamdulillah, barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja, di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag, itu baca Innova itu, kalau naik Innova nggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena di Qurannya itu wal khayla, wal bighola, wal khamira, litarkabuha wa zina. Nggak ada wal Innova, wa alpat, dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu markub. Wal khamira juga apa? Markub, wal khayla wal bighola wal hamira litarkab. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanalladzi sakhkhara. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah, itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saifullah Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, buyut kula niku dulure ibuke Pak Said, saking Damaran Kudus. Dados riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh Darat, kan beliau tiyang Mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh Darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hashim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu, marah alim malah lucu. Sudah Mbah Bayi alim alamah kok. Putune mboten alim ya lucu. Tapi yo oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri, niru Mbahmu, nara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen yo kancaku ra gelem sinau. Takoki lho kowe ora kepen alim, mboten Gus, mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi ra apik. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kalih. Niru alim nggih angsal, tawaduk nggih angsal. Monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII. Maaf tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya. Monggo Bu Muntohan ya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraisihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anisa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Betul ini. Saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nisa ayat 43, yang berbunyi, saya penggal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an
fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu Ya. biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Yang jadi pertanyaan adalah, ya sampai hampir bertengkar karena tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Di sini kami teringat dulu waktu masih kuliah YIN, pelajaran usul fikih yang mana dosen saya almarhum beliau sudah Pak Nur Madawam, beliau menerangkan tentang arti dari aula mastumun nisa, di mana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata aula mastumun nisa. Yaitu ada dua mazhab, yang satunya berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh. Dan mazhab yang satunya, saya lupa mazhab, itu maknanya adalah berhubungan suami istri. Nah, pada suatu saat saya berdebat dengan suami, yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari aula mastumun nisa itu apa. Kemudian suami saya bersikuku bahwa aula mastumun nisa makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Nah, kemudian saya bersikuku bahwa makna dari aula mastumun nisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya, suami saya goda. Kontekstual ini. Saya goda. Setiap habis wudhu, suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya. Kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali. Kemudian berikutnya sudah wudhu, saya sentuh lagi. Katanya pendapatnya batal karena Allah mastumun nisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit. Batal. Jadi beberapa kali saya goda suami saya, setelah wudhu saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya. Dan berikutnya karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Furaizihab yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya dari pertanyaan Ibu ini adalah batal nggak wudhu ketika suami istri bersentuhan dalam keadaan berwudhu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja jawaban dari Gus Baha. Sebelum menjawab, monggo Pak Ketua Umum Yayasan Senior Prof. Warsono bergabung, ya. Kebetulan baru hadir, ya. Ya, baik. Sambil menunggu beliau, ya makanya. Ya, ya. Ya, ini biar nunggu masuk dulu ya. Ya. Baik, Ibu Bapak, tampaknya dua penanya dulu. Yang pertama dari Pak Solahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual, kira-kira gitu dalam menafsirkan. Kemudian yang kedua, monggo ini Pak Suwasana Muhammad, Ketua Umum Pengurus Senior, Pak Kures, ya. Ya. Ya, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir aula mastumun nisa. Ya, nah, yang mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua loh ya. Yang kedua.
Enggak dijawab juga ya. Kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Nah, dikasih mic juga. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda, ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Nah, Tapi tadi- bertengkar dalam arti perdebatan tentang ayat yang berbunyi aula maslimun nisa tadi, aula maslimun nisa. Setelah nyoba menyentuh, kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti, Pak. Itu pasti. Jelas. Sudah. Kan ditinggal wudhu lagi tadi. Habis itu. Waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan, menunggu waktu. Menunggu waktu. Nggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf, yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah. Kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong enggak, supaya Anda tahu rektor milih saya jadi ahli tafsir itu enggak salah. Memang benar-benar saya tekun. Profesor Zaini maksudnya bukan. Dekat. Oh ya ya. Ya, tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi yang Pak Kores enggak pernah setuju. Begini ya. Dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan, lamisa dari mulamasa. Mulamasa itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, enggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntah Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kalau sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasa urusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awalamastumun nisa itu aujamaktumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian, kalau tersentuh istrinya memang wudhu. Kalau banget-banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudhu. Kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir ini cerita aja. pengalaman Gus Bah. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci. Dan kalau berdesaan di Ka'bah, zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Kures itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madhab tidak ada seperti itu. Ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih. Ini madhabnya Pak Muntaha, ini madhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah. Jangan sampai debat begini. Itu gaji kamu di UI hanya sekian. Tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah itu bagus. Teruskan saja debatnya.
Ya jelas ya memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Mazhabun al-Qawahabi. Kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai mati, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini. Karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal. Tapi punya mitra debat, itu namanya Saiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Saiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Saiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tampaknya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan gak mungkin misalnya acara-acara. Itu orang yang hanya beli rafia. Ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fakir, yang fakir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu. Nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya. Karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat. Karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi, wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia. Terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak. Padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini. Saya benar itu. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak nawar. Terima kasih.